Halo Arianer semua, welcome back to the New Answer Podcast by Arya Noble. Balik lagi sama aku Indah, dan hari ini seperti biasa kita masih ngobrolin seputar karir dan hal-hal yang bersinggungan erat dengan pekerjaan kita sehari-hari. Tentunya di sini aku tidak sendiri, aku sudah bersama dengan salah satu wanita cantik di Arya Noble. Sudah bersama Mbak Ane. Halo Mbak Ane. Hai Mbak Indah, apa kabar? Hai, apa kabar? Baik. Mbak Ane gimana kabarnya? Luar biasa. Sibuk Thank you. nggak? Lagi sibuk nggak? Sibuk ya? lumayan. Lumayan sibuk ya? Sibuk terus apa sibuk aja? Terus-terusan kayaknya ya. Oke, Mbak Ana, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, boleh dong diperkenalkan dulu Mbak Ana di sini sebagai apa di Arya Noble? Oke, halo, nama aku dengan Anne. Aku dari Customer Experience Management. Oke, halo Mbak Ane. Hai. Oke, nah sebelum kita ngobrol, biasanya aku ajak main game dulu. Jadi kita main game dulu biar bonding, biar cair suasananya gitu. Oke ya, tegang ya ini ya jadinya ya. Biar jenaka vibes-nya. Nah, jadi gamesnya di sini aku udah ada 4 kartu. Masing-masing kartu ini udah ada pertanyaannya. Oke. Dan nanti Mbak Ana pilih satu terus habis itu dijawab aja. Oke? Oke, boleh silakan pilih. Enggak ketarik. Oke, boleh. Oke. Oke. Apa itu? Pertanyaannya? Apa tantangan terbesar yang pernah kamu hadapi di kantor? Oke. Boleh dijawab. Langsung jawab nih ya. Boleh. From my perspective sih sebenarnya kalau tantangan terbesar pastinya ya tuntutan dari bisnis mungkin yang cukup besar tapi mungkin jangka waktunya pendek. Tapi along the way kita juga harus develop tim yang memang butuh waktu panjang ya. Jadi the combinations of two yang tantangannya menurutku cukup besar karena dua-duanya mempunyai timeline yang berbeda, gitu, ya. Tapi juga ya itu developing tim kan juga bukan bisa dalam waktu pendek ya, tapi diperlukan dalam waktu panjang. Itu jadi sih along the way ya, learning by doing ya. Oke. Seperti begitu. Oke, selanjutnya boleh diambil lagi. Oke, second questions. Kalau ada satu hal yang ingin kamu ubah dari cara kerja tim kamu mau ubah apa? Oke, kalau ada timnya nih yang nonton bisa langsung ketawa nih. Berasa ya langsung ya. Berasa. Jadi ternyata tuh selama ini itu yang Mbak mau gitu kan. Oke, contekan ya. Untung aku like an open book. Oke. Jadi kalau menurutku sebenarnya it's not about the individu sih, karena menurutku everyone punya keunikan masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Jadi basically it's not about the individu yang pengen kerubah, tapi lebih kepada mindsetnya. Oke. Mungkin kayak growth mindset, let's say service oriented, itu kan juga terbentuknya dari situ menurutku. Oke, jadi yang diharapkan bisa diimprove mindsetnya lah ya. Oke, lanjut. Lagi ya Kak ya. Ini santai aja loh Mbak Ana. Ini Mbak Ana serius banget nih kan masih game. Oke. Kan bombardir ya. Bombardir ya. Oke, apa momen paling membanggakan selama kamu bekerja? Oke, fun fact. Banyak nggak sih? Banyak sebenarnya. Tapi the most memorable tuh sebenarnya mungkin along the way. Waktu itu ini boleh kerja nggak harus yang within this year kan, maksudnya boleh yang di waktu-waktu lalu juga boleh kan. dong. Jadi mungkin yang mau aku cerita, kalau misalnya kita ngelihat pasien atau customer tuh senyum atau mention my name, itu menurutku paling bangga di situ sih. Even the little thing atau nggak harus selalu berupa tulisan gitu ya, tapi kayak diingat atau dicari di dalam pekerjaan sama pasien atau sama customer tuh itu membuat kita sangat senang. Jadi di saat nama kita tuh disebut, di-mention gitu ya, jadi diingat gitu ya. Tapi emang bisa ya lupa sama Mbak Ana ya? Terus masuk ya? Masuk. Oke, yang terakhir. Oke, kebiasaan apa yang bikin tim kamu makin dekat satu sama lain? Sebenarnya mungkin banyak ya yang dilakukan ya.
Tapi kita biasanya di luar dari weekly mungkin ya, kalau yang in some serious situations gitu ya, kita pasti doing another thing sih, kayak monthly atau celebrate one of our colleague untuk birthday mungkin, atau any special occasions, ataupun kalau nggak ada special occasions kita pasti kayak karaoke, dinner, have fun time lah sama mereka. Itu yang paling ibaratnya momen yang kayak seru-seruannya lah ya. Bisa lepas gitu ya. Bisa have fun gitu ya. Oke, thank you so much Mbak Ana untuk gamesnya. Tapi belum saya kita Oke, kirain udah mau tradisi nih saya. Oke, lanjut. Nah, karena tadi juga Mbak Ana kan udah bahas singgung-singgung soal kayak bagaimana kayak tim, terus habis itu juga bagaimana Mbak Ana nge-lead tim juga. Nah, di pembahasan podcast kali ini itu kita akan bahas tentang leadership mindset. Jadi di mana leadership mindset ini ibaratnya sesuatu yang jadi dasar dalam cara seseorang memimpin gitu. Dan setiap orang kan pastinya punya gaya kepemimpinan yang berbeda-beda ya. Gitu kan. Dan seiring waktu cara memimpin itu kan harus terus berkembang gitu ya, sesuai dengan perkembangan zaman, terus ngikutin juga kayak tadi Mbak Ana bilang kelebihan dari masing-masing personil timnya kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya seberapa besar sih peran leadership mindset ini dalam membentuk cara seorang leader tuh membangun timnya gitu. Jadi itu yang mau kita bahas gitu. Oke. Yang pertama aku mau nanya dulu ke Mbak Ana, sebenarnya kalau menurut Mbak Ana sendiri di saat Mbak Ana dengar kata leadership itu mindset apa sih yang langsung terlintas di Mbak Ana nih, kayak oh leadership tuh harus seperti ini gitu. Leadership dari yang aku alami dan aku pikirkan mungkin ya, dan juga reading some books about leadership, itu about tentang influence sebenarnya. Wow, powerful ya, influence ya. Karena ini bukan soal positions, karena even mereka mungkin posisinya belum mencapai seorang leader, tapi kita mungkin lihat ya quality yang wah nih kayaknya they can influence others gitu ya, itu kelihatan banget itu memang leadership gitu. So ini bukan positions, ini bukan jabatan, jadi ini tentang influence orang-orang sekitar ya. It's not about our team aja, tapi juga sekitar dan tentu bisnis. Jadi yang terlintas ibaratnya leadership tuh dekat dengan influence lah ya, mindsetnya gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi Mbak Ana bilang soal leadership itu adalah influence, leadership style Mbak Ana sendiri tuh sebenarnya seperti apa sih? Nah, ini menarik nih. Leadership style itu kan sebenarnya banyak banget ya Mbak Indah ya. Dan menurutku there's nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi itu kayak cocok-cocokan. Dan menurutku cocok-cocokan itu bukan karena tipikal orangnya juga, tapi sesuai sama waktunya yang lagi dibutuhin tuh kapan, atau dibutuhin kayak misalnya leadership style kan kadang ada coaching gitu ya, ada affiliative gitu. Nah, coaching is good. Terus tipikal yang kayak service oriented itu juga bagus gitu ya. Tapi during the time yang memang butuh keputusan cepat atau mungkin during crisis time itu butuh untuk leadership pakai style yang commanding. Jadi just giving an order. Karena memang biar gimana juga di momen-momen yang krisis kayak gitu kita kan nggak bisa banyak waktu to think ya, atau mungkin untuk collaborate, untuk mendengarkan yang lain juga memberikan saran. Tapi it's a time for making decisions. Dan disitulah leadership yang commanding mesti masuk. Jadi kalau buat aku ini bukan aku tipikalnya 1, 2, 3, 4, 5, tapi it's a combining yang mana yang cocok di waktu yang mana. I see. Wah, bagus ya jawabannya ya. Jadi ibaratnya jadi ibaratnya ya menyesuaikan dengan kondisinya juga, dengan mungkin tapi dengan yang orang yang berhadapan sama kita juga itu kan pasti harus disesuaikan juga ya. Betul. Oke. Tapi di momen apa Mbak Ana tuh kayak realize kayak oh ternyata leadership ini nih yang paling ibaratnya mungkin yang paling aku fit. banget gitu ya. Iya. Leadership buat aku momen dimana saat back in the time waktu I was working in the hotel ya, in the hotelier. So one of our leaders justru turun gitu ya untuk menyelesaikan pekerjaan anak-anaknya. Let's say they grab a luggage gitu ya, atau mereka cleaning di bed gitu, doing as a housekeeping gitu ya. Dan itu menurutku amazing sih.
karena nggak semua leader ya Iya, mau melakukan hal betul, itu ya. betul. Jadi disitulah I realize I'm happy karena aku sebagai timnya merasa dibantu. Tapi di satu sisi I think itu ya kayaknya leadership yang cocok sama aku, karena aku ngerasa jadi leaders itu bukan untuk datang tuh bukan untuk dilayanin, tapi justru we have to serve others. Oke. Berarti bisa dibilang leadership style-nya Mbak Ana sekarang seperti itu. I see. Wah, enak banget ya berarti ya jadi timnya ya, kayak bonding banget ya. Tetap berproses. Pasti kurang-kurangnya ada, tapi I wish I can be leaders yang seperti itu. Oke, amin. Aku percaya pasti udah sih. Soalnya Mbak Ana kan keren banget. Aduh, dari tadi aku puji terus ya. Baik. Oke, tapi kalau dari Mbak Ana sendiri, selain kita bahas soal leadership style itu seperti apa dan pentingnya kita ibaratnya kayak menyesuaikan nih untuk situasi seperti ini, kita leadershipnya harus seperti ini gitu kan. Menurut Mbak Ana hal apa yang paling penting dimiliki dari seorang leader gitu, in any circumstances lah ibaratnya? Oke, integrity. Oke. Karena balik lagi leaders itu harus influence. Kalau kita cuman komen tapi we do nothing, atau kita nggak clear gitu ya, atau kita sendiri pun nggak melakukan, itu juga menurutku nggak akan lasting sih, nggak akan bertahan lama ya. Jadi karena the goal is to influence, so I think integrity yang paling penting, karena kita harus konsisten, kita juga harus menunjukkan it can be done gitu sebenarnya. I see. Keren banget. Ini full daging deh. Ini bahkan belum setengah pertanyaan udah berasa banget nih dagingnya nih. Full daging. Iya, full daging nih. Aku yang suka makan daging sih. Iya, aku juga. Oke. I see. Tapi berarti selama jadi leader, kalau menurut Mbak Ana sendiri tantangan terbesarnya tuh apa? Maksudnya selama jadi leader kan pasti kan nggak sampai langsung di tahap sekeren ini sekarang gitu kan berproses kan. Mungkin pas awal-awal jadi leader gitu, kayak tantangan terbesarnya apa sih di saat selama menjadi leader? Mungkin pertanyaannya mirip sama yang tadi aku udah jawab, dan mungkin aku juga akan jawab dengan jawaban yang sama ya. Jadi memang karena the goal to lead itu untuk influence others, Mbak. Jadi itu memerlukan waktu yang cukup panjang gitu ya, karena developing people itu it's not easy. Karena the only constant in life kan sebenarnya changing ya. Jadi untuk nurture orang pun juga butuh waktu, untuk coaching juga butuh waktu. Sementara target-target tetap apalagi saya merasa ya, kalau misalnya di salah satunya mungkin di departemen yang saya dapat itu sometimes tuh tekanannya cukup tinggi sih untuk doing something yang dalam waktu pendek gitu ya, karena kan bagaimana juga we are involving with pasien, kita involving sama operasional gitu ya, dengan pihak eksternal gitu, jadi yang nggak bisa menunggu lama gitu. Itu sih mungkin kita harus catch up dan bagi waktu antara yang tadi nurture orang sama we have to membangun customer experience yang baik untuk pasien gitu, dan tetap konsisten di situ atau mungkin lebih baik ya gitu sih. Tapi berarti cara Mbak Ana sendiri untuk kayak ibaratnya bikin itu balance lah gitu. Jadi maksudnya dari sisi internalnya untuk coachingnya juga oke, tapi bagaimana ke eksternalnya juga ibaratnya ke fulfill dengan baik gitu. Dari Mbak Ana gimana caranya? Kalau dari yang aku alamin sendiri, misal kita bagi waktu, I have time like 8 hours let's say ya, atau 10 hours lah kalau misalnya kita working gitu ya di kantor. I always intentionally make a time sih. Misalnya let's say meetingku udah dari 8:30 sampai jam 11 gitu ya. I intentionally make a time jam 11 sampai jam 12 untuk meeting our team. Maksudnya ketemu sama teman-teman di timku sendiri gitu ya, just to talk, atau bukan karena selalu ngomongin soal problem, bukan juga selalu ngomongin karena ada sesuatu gitu ya, barulah kita ketemu gitu ya gitu. Itu enggak sih. Justru kita malah intentionally untuk make time. Itu menurutku yang namanya work life balance. Karena kalau nggak begitu, kamu juga nggak akan baik untuk perform ya. Secara kerja juga kamu akan draining. Iya.
Iya, jadi time managementnya yang harus Yep. bagus gitu ya. Jadi memang berarti in a day ibaratnya Mbak Ana tuh emang nyiapin waktu sendiri yang emang oke ini untuk catch up nih sama tim gitu. betul. Ibaratnya ya mau ada apa-apa mau nggak ada apa-apa pokoknya kita catch up Yes, gitu ya. betul. Oke. Jadi biar keep sparknya juga Ada ya. gitu. Iya, sih. Tapi kalau misalkan menurut Mbak Ana nih kalau aku tanya leadership itu lebih ke soal power atau empowerment, menurut Mbak Ana lebih ke yang mana? Definitely empowerment. Empowerment kenapa tuh? Karena it's not about power pushing ya, tapi kayak empower mereka to grow. Karena tadi saya udah bilang, udah mention bahwa the important thing adalah to influence mereka kan. Influence mereka dengan cara apa? Yeah. Ya tentunya kalau kita nggak empower mereka dengan biar mereka pede gitu ya, biar mereka berani untuk ngambil keputusan, biar mereka ya udah dicoba aja dulu gitu, gagal masalah belakangan, yang penting you have to be brave gitu loh, yang penting kita kasih guide yang jelas dan ya itu sih menurutku. Jadi memang empowerment to the team. Oke, jadi ibaratnya ya memotivasi lah ya gitu. Jadi kayak nggak tahu misalkan apapun hasil di belakang, yang penting maju aja dulu, gas terus gitu ya. Gas terus. Tapi balik lagi ya with the guidance juga yang cukup jelas. Maksudnya bukan berarti juga so kita cemplungin aja nih gitu ya. Biarlah dia nanti belajar berenang sendiri gitu ya. It's not about it. Tapi maksudnya kita akan bisa mengukur kok gitu. Mungkin dia belum bisa 100%, tapi ketika udah 70-80 coba dulu ya nyemplung yuk. Nanti sisanya kurang-kurangnya I will fill in gitu loh. Aku akan fill in atau my other team akan fill in gitu. Jadi bukan masalah menyemplung ini tapi brave-nya mereka. Nah, brave mereka dapat itu, brave itu akan mereka dapatkan ketika memang ya kita kasih, kita empower itu sama mereka gitu. Berarti kayak dipupuk, ditanam gitu ya. Oke. Full daging banget ya. Ini juga aku yakin teman-teman yang lagi nonton serius banget nih. Terus mikir, dengerin ya. Begitu gitu. Iya. Thank you banget. Oke. Tapi talking about leadership mindset ini tuh itu cocok juga dengan salah satu culture yang memang ditanemin di area Noble gitu. Yaitu servant leadership mindset. Ya, dimana di sini tuh kita bisa memiliki leadership mindset yang bisa mengerti dan juga merespon kebutuhan customer, ibaratnya baik dari pihak eksternal ataupun pihak internal juga gitu. Dan bagaimana kita juga bisa encourage tim kita lah untuk tetap tumbuh gitu dengan bagaimanapun caranya tadi yang seperti Mbak Ana bilang gitu, karena caranya sangat beragam gitu kan ya. Oke. Tapi kalau Mbak Ana sendiri gimana cara Mbak Ana tuh membangun kepercayaan di dalam tim gitu? Maksudnya kan selain I think di saat kita juga empower seseorang kan orang juga harus trust nih ya kan sama kita. Gimana caranya Mbak Ana tuh bikin tim Mbak Ana tuh biar bisa trust each other lah gitu, selain trust ke Mbak Ana juga nih selain as a leader gitu. Oke, menurutku yang penting awalnya harusnya clear goal dulu. Clear goal ini juga macam-macam ya, maksudnya nggak cuma goalnya aja tapi value-nya, the way-nya gitu ya, itu semua harus clear dulu. Dan balik lagi itu semua juga harus bisa berjalan kalau kitanya bisa menjalankan. Jadi kalau misalnya kitanya as a leader nggak bisa menjalankan, then what's the point to others gitu, what's the point untuk timnya gitu sih sebenarnya. Jadi tentunya di-combine dengan yang tadi ya kayak coaching gitu misalnya, frequently nanya feedback sama mereka, karena coaching dan menanyakan feedback I believe bukan top down aja ya, tapi I'm asking gimana aku sekarang gitu as a leader, apakah ada yang perlu diimprove, karena ini learn-nya harus both sides sih. Kalau kita sama-sama nggak percaya itu yang nggak akan bisa berjalan menurutku. Betul. Oke, jadi ya berarti mungkin clear communication juga aja gitu ya Mbak Ana ya, kayak ibaratnya asking feedback each other lah gitu, kayak bagaimana mereka juga Mbak Ana kasih feedback, Mbak Ana juga nanya feedback ke mereka gitu ya. Oke, jadi trustnya terbangun di situ gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan mau coba tapi kayak takut-takut, tapi ya it's okay gitu, go for it aja gitu, karena terbuka gitu ya. Dan berarti itu kan ibaratnya bisa dibilang salah satu cara Mbak Ana untuk ciptain lingkungan kerja gitu, gimana ciptain lingkungan di tim tuh yang enak gitu kan. Kalau misalkan cara Mbak Ana sendiri untuk supaya bisa bikin lingkungan kerja di timnya juga terus berkembang gitu ya, baik secara
tim ataupun secara pribadi itu gimana? Maksudnya dalam ranah pekerjaan gitu. Misalkan kan mungkin ada salah satu tim nih yang lagi kurang semangat atau lagi feel down gitu. Nah, gimana caranya Mbak Ana biar terus bisa membangkitkan semangatnya gitu ibaratnya biar terus berkembang? Oke, mungkin first thing first kitanya sendiri juga nggak boleh terlalu tenggelam sama apa yang kita kerjakan ya. Maksudnya gini, pressure there's always there, work ya di mana-mana pasti ada pressure. Tapi menurutku peka sama sekitar, termasuk sama tim sendiri itu penting sih. Peka dalam artian ya karena tadi ya the only constant to changing. Mungkin salah satu tim kita gitu ya atau colleague kita ada yang sedang down gitu ya, padahal sebenarnya di performance-nya kemarin oke-oke aja nih, tiba-tiba down ya you can set the one-on-one, nggak harus selalu modelannya serius memakai kertas gitu ya dan you can write it down, it's not about it gitu, tapi peduli sih, nunjukin caringnya itu menurutku bisa jadi titik temu atau kita ulurin deh benang yang ruwet itu gitu ya. Karena kan sometimes orang draining dengan wah kerjaan banyak banget nih gitu, sementara mungkin ada pikiran yang lainnya juga gitu ya di luar pekerjaan. Nah itu yang sometimes Dani talk, tapi mungkin nggak enak gitu ya karena ngelihat kita juga heavy meetings or else gitu. Jadi menurutku yang paling penting adalah pekanya dulu nih kita sama tim, dan yang kedua yaitu intentionally make the time untuk mereka gitu ya. Jadi ada nggak adanya yang perlu kita obrolin gitu ya, yang perlu kita bahas, menurutku just set the time for it. Itu menurutku. Wah sangat merangkul ya, sangat keibuan ya. Keibuan ya. Tentang udah jadi ibu ya. Sisi leadershipnya udah sangat keibuan gitu ya. Oke. Menurut Mbak Ana sendiri tapi seberapa besar peran leadership mindset dalam membentuk budaya kerja tim? Mungkin kan dari tadi sebenarnya besar nih ya perannya gitu ya. Mungkin bisa pakai skala atau mau dielaborate lagi boleh. Menurut Mbak Ana seberapa besar perannya? Oke, very big. Karena menurutku as a leader juga mencerminkan atau the image of the brand itself ya, the image of the business gitu, the image of the management mungkin level gitu ya. Jadi menurutku impact-nya sangat besar sih. Perannya sangat besar. Oke, kalau dari 1 sampai 10 berarti kira-kira berapa tuh? 10 kali ya. 10 ya. Oh, besar banget ya. Besar ya. Besar banget ya. Betul. Oke, berarti itu dia obrolan kita tentang leadership mindset. Jadi kalau misalkan mau di summary itu ya intinya setiap orang itu punya leadership cara leadership yang berbeda-beda gitu ya. Dan bagaimana menemukan cara atau style yang tepat itu juga membutuhkan proses gitu ya. Tergantung dari circumstancesnya, tergantung dari situasinya timnya gitu ya. Dan berarti kalau mau disimpulkan juga leadership ini kalau dari yang tadi Mbak Ana bilang itu berkaitan erat dengan influence. Dan integrity. Yes, correct. Oke, I see. Ini full daging banget sih. Untuk kedua kalinya aku ngomong ini full daging banget ya. 3 kalinya ya. 3 kalinya ya. Oke. Tapi sebelum aku tutup nih, aku mau nanya pertanyaan terakhir ke Mbak Ana. Sebutin dong 3 hal yang bikin Mbak Ana senang kerja di Area Noble. Apa 3 hal yang paling bikin Mbak Ana senang? 3 ya. Kalau mau 30 juga boleh sih. It's fun, dynamic, and supportive. Oke, fun, dynamic, dan supportive gitu ya. Not only dari environment-nya tapi juga timnya gitu, segala-galanya gitu bener ya. Banget. Oke, thank you so much loh. Itu adalah pertanyaan terakhir. Thank you, sedih ya. Sedih banget ya. Atau lanjut lagi ada pertanyaan selanjutnya. Kita next bahaya lagi. Ya. Tapi thank you so much loh Mbak Ana udah nemenin aku ngobrol-ngobrol di sini. Thank you udah diundang ya. Iya, semoga bisa ngasih insight baru gitu ya untuk para leader di luar sana, atau mungkin menurut aku juga leadership mindset ini gak cuman leader doang yang harus punya gitu ya, tapi I think every one of us harus punya juga leadership mindset ini. Betul. Thank you so much Mbak Ana untuk sesi sharingnya ya. Thank you. Full daging banget.
Oke, jadi itu dia obrolan kita tentang leadership mindset di episode kali ini. Aku mau ingetin untuk teman-teman semua untuk selalu stay connect sama sosial medianya Ria Noble untuk tahu update-update seputar karir, info pekerjaan ataupun tips-tips interview atau tips karir lainnya. Dan itu dia untuk sesi The New Answer Podcast kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah. Bye.